Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin kami dari mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan Administrasi Negara Angkatan 23. Kami di sini bertujuan ingin mewawancari Bapak tentang manajemen sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Yang pertama, Pak, perkenalkan nama Bapak dan Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Nama saya Heri Indra Putra, ST MSI. Ini saya sebagai Kepala Subbagian Umum. Kepala Subbagian Umum ini dia kerjaannya tentang kepegawaian, tentang aset, tentang yang umum, yang nggak ada kasih atau kasubag yang ngerjain, biasanya ke sini perginya. Selanjutnya, Pak, dalam struktur organisasi yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru ini, apakah tanggung jawab dan wewenangnya ini baik dalam pengambilan keputusan semuanya itu dilaporkan kepada kepala dinas atau di subbagian itu ada penanggung jawabnya masing-masing, Pak? Kita struktur organisasi yang paling atas itu kan kepala dinas. Nanti yang di bawah kepala dinas itu ada kabid, kepala bidang. Ada di sini ada 3 kepala bidang, terus ada lagi sekretaris. Nah, jadi kalau saya di bawah sekretaris. Kalau ke subak namanya subbagian itu di bawah sekretaris. Tapi kalau kepala seksi itu di bawah kepala bidang. Jadi secara tanggung jawab ya kayak tadi, saya kasubag umum, atasan saya sekretaris. Jadi atasan langsung saya itu saya melaporkan tugas atau tanggung jawab dengan dia. Terus tugas-tugas yang diberikan oleh atasan nanti kita laporkan lagi. Pasti ada hierarkinya pasti ada. Jadi kalau di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru ini, proses rekrutmen dan seleksi pegawai pada dinas ini itu apakah semua pegawai itu melalui tes CPNS, PDDK, atau ada jalur khusus rekrutmen lainnya, Pak, untuk dapat bekerja di sini? Kalau kepegawaian yang PNS atau P3K, kalau bahasanya kan ASN itu aparatur sipil negara, sistemnya pakai seleksi. Seleksinya diadakan oleh BKN. Jadi kita kayak PNS itu lewat CPNS. Kalau P3K nanti lewat rekrutmen P3K. Kalau seleksi untuk petugas damkarnya sendiri, Pak? Khusus lain? Di sini yang di lapangan rata-rata itu non ASN. Jadi mereka Rasanya THR. Nah, dalam proses perencanaan kebutuhan SDM setiap tahunnya, jumlah dan jenis pegawai ini bagaimana proses perencanaan kayak formasi pegawai, kan setiap tahun pasti ada penerimaan gitu. Gimana cara perencanaan? Kalau kebutuhan sumber daya manusianya, kepegawaiannya, kita berpertimbangannya kepada analisis jabatan, anjap, analisis jabatan. Jadi analisis jabatan itu anjap, ABK, analisis kebutuhan kepegawaian itu setiap OPD itu, setiap dinas itu dia punya punya berapa idealnya pegawai yang dibutuhkan, terus berapa pegawai yang ada. Jadi udah ada petanya, peta jabatannya udah ada. Jadi kalau ada penerimaan baru, mereka lihat dari situ aja, apakah peta itu atau formasinya ada kosong atau tidak. Kalau ada kosong, nanti kita usulkan ke BKPSDM. Nanti BKPSDM merinci lagi, meramu lagi. Kalau memang disetujui, mereka mengeluarkan formasi untuk penerimaan P3K atau CPNS. Jadi nggak suka-suka kita ngapainnya, analis ABK, anjap ABK itu ya disusun oleh OPD terkait dengan bagian organisasi sama BKPSDM. Jadi bersama mereka yang menentukan berapa jumlah pegawainya yang ada di dinas tersebut. Selanjutnya, Pak, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru ini program pelatihan apa yang rutin dilakukan oleh pegawai ataupun petugas damkar, dan biasanya pelatihan itu dilakukan per bulan atau ada jadwal khusus untuk penyelenggaraannya? Kalau ke pelatihan kita pelatihan itu terpusat ya. Kalau untuk PNS ya, kita mau P3K
itu biasanya yang ngadain BKPSDM. Jadi mereka yang nanti yang menentukan jadwal, dia minta utusan berapa orang anggota, kita kasih utusannya. Tetapi yang khusus untuk tenaga lapangan, nah, kalau pelatihannya itu kita punya namanya Damkar 1, Damkar 2. Itu yang ngadain itu Kementerian Dalam Negeri. Karena Damkar ini dia instansi pembinanya Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka nanti yang kita ngusulkan ke sana, habis itu mereka ada jadwal, kita ngutus anggota. Tapi yang ngutus anggota seperti ini karena dia dilakukan di Jakarta, jadi dia kan berbayar dulu deh, minimal ongkos pesawat itu harus daerah yang nanggung. Jadi tidak semua kita bisa kirim anggota untuk mengadakan pelatihan. Hanya terbatas lah, meskipun tergantung kondisi anggaran. Kalau dalam pelatihan itu Pak, biasanya semua petugas atau pegawai itu ikut nggak Pak? Atau kayak ada beberapa tugas yang emang sengaja nggak diturunkan ke lapangan waktu pelatihan? Kalau pelatihan yang dilakukan pusat, dia kuotanya terbatas. Misalnya kita cuma ngutus 2 orang atau 3 orang. Nah tidak bisa semua kita, misalnya kan anggota kita hampir 200-300 nih, kita berangkatkan semua nggak mungkin. Terus pasti kita berangkatkan yang prioritas saja. Terus nanti kalau berangkat semua, nanti nggak ada yang menjaga di pos. Nah, tetap ada yang tinggal kan. Makanya nanti ibaratnya tahun ini berangkat dulu 2, nanti tahun depan utus lagi berapa orang. Itu pelatihan yang terpusat di Jakarta. Tapi kalau misalnya kita yang ngadain pelatihan, misalnya latihan fisik atau penyegaran jasmani, ya kita bisa aja. Siapa yang grup yang nggak piket, kita undang. Gitu. Tapi yang namanya yang pelatihan terpusat ke Jakarta butuh anggaran itu terbatas. Yang pelatihan khusus untuk berapa tahun terakhir ini deh, berapa tahun ya? Sejak 2022, 2023 lah, itu damkar daerah atau damkar sendiri tidak boleh lagi mengadakan pelatihan. Boleh dia mengadakan, tapi sertifikatnya nggak diakui oleh nasional. Kayak damkar 1 itu kan ada sertifikat. Jadi kalau adik-adik ikut itu diakui secara nasional. Terus nanti kalau ikut seleksi P3K itu dapat poin tambahan nilai. Makanya pusat itu, Kementerian Dalam Negeri itu, dia wajib mereka yang mengadakan atau sepengetahuan dia. Kalau nggak sepengetahuan dia, nggak terdaftar di sana, kita ngadain pelatihan, nanti pelatihannya dapat, tapi secara keabsahan sertifikat nggak diakui. Mulai berlaku 2023 ke atas, boleh katakan daerah mengadakan pelatihan tanpa tujuan Kemendagri itu bisa aja, tapi tidak diakui nilainya. Kasihan nanti orang melakukan, ada ikut tapi nggak diakui. Sistem penilaian kinerja seperti apa yang biasanya dilakukan? Terus kayak siapa aja yang terlibat dalam penilaian kinerja pegawai biasanya? Kalau berhubungan kinerja, kalau kita PNS, ASN itu kita buat SKP deh. Setiap tahun tuh membuat SKP. Sasaran kinerja pegawai. Jadi SKP itu dinilai oleh atasannya langsung. Nah, setiap tahun bikin SKP, dan SKP ini syarat untuk naik pangkat, syarat untuk naik mau pindah kita atau mau mutasi, SKP juga pindah. Disitulah syarat mutlak penilaian kinerja pegawai dari SKP. Itu produknya dari BKN yang menilai nanti atasan langsung. Terus di Pemko kita ada juga nama aplikasinya Simpek. Simpek ini aktivitas harian pegawai yang nilai atasan juga. Karena sekarang nih lakukan wawancara. Jadi yang mengokekan betul tidak adik melakukan itu atasannya. Nanti setiap bulan berapa aktivitas itu terpenuhi nggak 100%. Kalau terpenuhi baru nanti pemberian tambahan penghasilan pegawai, syarat mutlaknya harus dari Simpek tadi, aktivitas harian. Ada produk dari Pemko-nya ada juga. Tapi yang mutlak biasanya orang ngomongnya SKP tahunan. Ini Pak,
apakah pegawai ini memiliki hak untuk mengajukan mutasi atau kebijakan tersebut berasal dari instansinya? Jika ada, prosesnya itu gimana ya? Kalau untuk PNS, kita berhak untuk mutasi. Boleh. Mutasi di sini kan pindah nih. Nah, misalnya dari dinas ini mau pindah ke tempat lain. Tetapi kan semuanya atas persetujuan BKPSDM. Bagian kepegawaiannya ada OPD-nya namanya, kalau dulu bahasanya BKD. Kalau sekarang BKPSDM. Jadi mereka yang mengeluarkan SK perpindahan pegawai. Khusus untuk P3K, karena dia jabatan fungsional, mereka nggak bisa mutasi. Mereka misalnya diangkat di jabatan itu, ya di situ terus. Paling jenjang karirnya mungkin yang ahli pertama ke ahli muda ke media, tapi posisinya tetap di situ. Ya nggak bisa dia mutasi. Itu kebijakan dari pusat. Pemberian reward itu di sini itu bagaimana bagi pegawai yang berprestasi itu? Kalau kita TPP itu tadi yang saya pernah bahas itu, dasar TPP itu pertama absensi kehadiran. Terus ada namanya tadi aktivitas harian itu SIMPEK. Nah, jadi kita ngisi misalnya hari ini nih saya buat nanti menerima kunjungan wawancara dari mahasiswa UIN. Nanti di itu udah ada berapa jam, berapa nilainya. Penting harus sampai 1 bulan itu 100%. Jadi absensi itu berpengaruh, SIMPEK berpengaruh. Terus nanti di Kota Pekanbaru ini kan ada acara hari-hari besar yang diselenggarakan oleh kota. Itu pegawai jika ada undangan seluruh pegawai hadir, itu wajib hadir. Kalau nggak hadir nanti siapa yang nggak hadir itu kena potong TPP-nya. Kalau nggak hadir. Itu juga dengan absensi kantor gitu, ada persen-persennya. Udah ada ketentuannya. Jadi yang rajin hadir dengan orang nggak rajin hadir itu pasti berbeda. Kalau pegawai atau petugas damkar ini melanggar peraturan atau prosedur, itu sanksi yang diberikan itu gimana, Pak? Dia dalam kepegawaian itu dia ada ringan, sedang dan berat disiplinnya. Disiplin ringan, sedang dan berat. Biasanya di awal-awal apabila ada pegawai yang melakukan indisipliner atau pelanggaran, biasa kita ngasih teguran lisan dulu. Panggil dulu lisan. Kalau udah lisan mungkin udah 2 kali 3 kali nggak juga baru tertulis. SP pun ada SP1, SP2, SP3. Jadi dia berjenjang. Biasanya yang ringan-ringan tuh ringan aja. Kalau udah berat itu nanti sedang aja itu udah bisa turun pangkat atau tidak boleh naik pangkat. Kalau berat itu pemecatan. Menurut Bapak nih, tantangan dalam pengelolaan SDM di instansi ini gimana? Kalau saya kan menjabat Kasubag Umum ini dari 2022. Sekarang kan 2025, hampir 3 tahun. Tantangannya setiap kepala itu setiap orang pasti berbeda sifatnya. Ada 5 nih. Jadi karakternya berbeda-beda nih. Nah, ini kayak mana orangnya gini. Ya tantangannya itu aja. Setiap manusia, setiap kepala tuh karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Terus dengan sifat berbeda itu ya kita harus banyak belajar memahami si A bagaimana sifatnya, si B, si C. Ya, namanya kepegawaian nih, hubungannya sama manusia. Jadi hubungan sama manusia ini harus menjaga ini, harus pandai tarik ulurnya. Kalau kita nanti terlalu keras, nggak bagus juga. Terlalu nggak bagus juga. Ya lihat situasi kondisi lah. Terus yang namanya aturan ya tetap harus ditegakkan. Selanjutnya Pak, apa bentuk motivasi yang diberikan kepada pegawai di dinas ini Pak untuk meningkatkan kinerja? Motivasi utama deh kita ASN ini ya tambahan penghasilan ini tadi. Itu motivasi nih. Bagi yang kinerja bagus, yang rajin, dia mendapatkan TPP penuh.
Tapi bagi yang tidak hadir, tidak rajin atau bermasalah, pasti TPP-nya tidak penuh. Nah, karena motivasi yang tadi itu kan berupa uang. Jadi motivasi hidup ini kan yang paling utama tuh sebenarnya uang. Kita bekerja cari uang kan. Nah, terus motivasi berikutnya mungkin bagi pegawai-pegawai yang bekerja bagus atau berkemampuan bagus, mungkin akan dilirik oleh pimpinan. Dilirik pimpinan suatu saat atau pada waktunya bakal dipromosikan. Mungkin pimpinan punya kriteria sendiri untuk menilai-nilainya. Selanjutnya Pak, ada nggak cara untuk membangun hubungan baik antara atasan dan pegawai dan antar pegawainya Pak? Hubungan baik itu sebenarnya tergantung ini aja, orangnya, tergantung orang kita ya, pribadi. Yang namanya atasan dengan bawahan mau tidak mau tuh harus mempunyai hubungan baik. Pertama, yang menilai kinerjanya atasan dia. Terus kita bawahan kalau atasan tidak support kita susah juga bergerak. Nah, terus atasan kalau tidak punya bawahan, dia nggak bisa bekerja sendiri juga. Karena tidak ada yang namanya super power, ibaratnya bekerja dia bisa ngerjain semua, nggak bisa. Pasti harus ada teamwork kan. Kayak saya nih, ya sebuah umum, ini yang di luar-luarnya anggota saya. Jadi kalau saya nggak menjaga hubungan baik dengan mereka, ya dia nggak akan bantu saya juga. Nah, begitu juga saya orang tuh. Mereka harus jaga hubungan juga, mungkin harus jaga hubungan dengan atasan karena nanti penilaian mereka, SKP-nya, simpeknya ada sama saya juga. Intinya teamwork lah sebenarnya. Jika terdapat permasalahan internal yang terjadi, apa langkah yang diambil oleh bagian umum dan kepegawaian untuk menyelesaikannya? Pertama, kalau masalah-masalah yang kepegawaian paling kita ajak ini tuh, kita panggil, kita coba persuasif, pendekatan persuasif aja. Kita panggil kayak adik-adik cerita apa masalahnya. Nah, nanti kita dengerin apa ceritanya, apa masalahnya. Terus kalau misalnya kita bisa kasih solusi, kita kasih solusi langsung. Intinya kita mengedepankan persuasif dulu. Kalau nggak bisa persuasif, baru kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi berusaha kita ini dulu, pendekatan. Manusia ini kan intinya dirangkul ya. Asal dirangkul, diajak berbicara, diajak ngomong, biasanya dia terbuka. Nggak ada masalah nggak bisa diselesaikan. Menurut Bapak Pak, seberapa penting manajemen sumber daya manusia untuk instansi pemerintahan seperti ini? Selagi yang kita urus masih manusia, berarti manajemen sumber daya manusia itu masih penting. Tapi kalau udah robot, mesin yang kita urus, berarti sumber daya manusia nggak perlu. Kita hanya menguasai mesinnya, tekniknya, pakai komputer bisa. Tapi yang masih manusia, adik aja berlima ini karakternya beda-beda. Di manajemen manusia, sumber daya manusia kan diajarin nih cara psikologinya kayak mana, terus cara pendekatannya seperti apa. Selagi yang kita urus manusia masih penting. Malah dalam ngurus kepegawaian, disitulah peran utamanya. Kalau kita tidak menguasai manajemen sumber manusia, ya berantakan. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kami Pak, dan kami ucapin terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Sekian dari kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau